Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Alfiana Putri Hartono dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Integrasi nasional yang terwujud dalam masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan dan diharapkan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memahami faktor-faktor integrasi bangsa. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai berikut. Yang pertama, rasa senasib seperjuangan. Kedua, rasa cinta tanah air. Ketiga, keinginan bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Kesepakatan nasional dalam perwujudan A. Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bendera Sang Merah Putih. E. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta Bangsa Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh akan mewujudkan hal-hal berikut. Pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik tampak dalam wujud pemerintahan kuat, aspiratif, dan terpercaya sebagai penjelmaan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 3. Implementasi dalam wawasan Nusantara kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cita rasa tanah air, bangsa, dan selanjutnya membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena telah melahirkan konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, melainkan pemersatu bangsa yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Indonesia merupakan penganjawatan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelengkapan dalam keutuhan pelaksanaan wawasan Nusantara dan terwujud dalam terselenggarakannya ketahanan nasional yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai tuntunan zaman. Pada dasarnya, konsep wawasan Nusantara mempunyai 3 unsur sebagai berikut. Pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi suatu wilayah negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi keanekaragaman yang merupakan wadah sebagai kegiatan keanekaragaman dalam mewujudkan suprastruktur politik. Yang kedua, isi atau konten. Isi adalah aspirasi dalam masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional bagi bangsa Indonesia. Isi merupakan realisasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu peraturan. Peraturan tersebut akan menjadi patokan kehidupan bagi bangsa tahun 1945 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Ketiga,
tata laku atau konduk. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi terdiri atas tata laku batiniah atau mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik bagi bangsa Indonesia. Dan tata laku lahiriah tercermin dalam perilaku bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian dan konsepnya, jelas bahwa wawasan Nusantara merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ada udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan berdasarkan negara kesatuan yang dikembangkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Yang kedua, laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal, yang berarti baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaan menunjukkan adanya kesatuan. Yang keempat, wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintahan tersendiri. Akan tetapi kekuasaan atau wewenang tertinggi tetap berada pada pemerintahan pusat. Konsep tersebut memberikan pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara dikembangkan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Sekian penjelasan tentang konsep integrasi nasional dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.